Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kembali bersama dengan video pembelajaran PAI SMA SMK kelas 12. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini kita akan kembali melanjutkan materi tentang munakahat bagian yang kedua. Pada bagian pertama kita sudah menjelaskan tentang dalil, kemudian tentang aturan-aturan tentang munakahat, ya, ketentuan hukum Islam tentang munakahat. Kemudian kita juga sudah membahas tentang tujuan pernikahan. Selanjutnya adalah rukun nikah. Pada kesempatan kali ini kita akan coba melanjutkan materi tentang hak dan kewajiban suami istri. Para siswa sekalian, materi tentang hak dan kewajiban suami istri ini menjadi materi yang sudah sangat terkenal ya di masyarakat. Kita sudah sering mendengar bagaimana orang ya membicarakan, membahas tentang kewajiban antara suami dan istri. Secara sederhana kita bisa menyatakan bahwa kewajiban suami adalah hak istri, sedangkan kewajiban istri adalah hak suami. Yang pertama, tentu suami adalah memberikan nafkah lahir dan batin. Selanjutnya adalah menjadi pemimpin di kehidupan rumah tangganya. Kemudian mampu untuk bergaul dengan istri dan anak-anaknya dengan baik, menjaga dan melindungi serta membantu dalam kegiatan sehari-hari. Nah, begitupun kewajiban istri yang merupakan hak suami, maka secara umum seorang istri itu adalah harus taat kepada suaminya. Kemudian mampu untuk memelihara diri, menjaga kehormatan diri, membantu dan membina bersama dengan suami, ya, membina kesejahteraan dalam keluarganya. Menerima dan menghargai nafkah harta yang diberikan oleh suaminya, hormat dan sopan pada suami dan keluarganya, serta memelihara dan mengasuh anak-anak. Nah, para siswa sekalian, jadi sekali lagi pada intinya kewajiban, hak dan kewajiban suami istri itu saling berkaitan. Yang menjadi hak dari seorang istri itu adalah kewajiban suami, dan yang menjadi kewajiban istri itu adalah hak seorang suami. Nah, selanjutnya ada satu hal yang harus diperhatikan ketika berbicara tentang pernikahan. Ada yang disebut dengan mahram atau mahram, ya, yaitu orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Nah, jadi ternyata Islam begitu rinci membahas tentang pernikahan ini. Jadi ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Ada banyak pihak yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki. Silahkan nanti bisa dipelajari, bisa dibaca. Tapi secara umum itu kita kelompokkan menjadi 4 orang yang tidak boleh dinikahi itu karena keturunan, karena pernikahan, karena persusuan, dan karena dikumpul ya atau dimadu itu. Nah, ini harus diperhatikan baik-baik, menjadi satu pedoman, jadi acuan bagi seorang laki-laki. Ketika sebelum menikah, maka perhatikan dulu dia mahram atau bukan. Jangan-jangan nanti setelah terjadi akad nikah baru ketahuan bahwa dia itu adalah mahramnya.
Nah, ini ayat yang tadi menjelaskan tentang mahram. Selanjutnya ada yang disebut dengan talak. Talak itu artinya perceraian ya, cerai dalam bahasa sehari-hari kita, yaitu pemutusan ikatan perkawinan antara seorang suami dan istri. Ya, jadi kalau nikah itu menyatukan, nah kalau talak itu memutuskan. Kalau nikah itu yang tadinya bukan suami istri menjadi suami istri, kalau talak yang tadinya suami istri menjadi bukan suami istri. Ada macam-macam hal yang dapat memutuskan pernikahan. Silahkan nanti dipelajari lebih jauh, dibaca, dicari sumber referensi yang lebih lengkap terkait dengan ini. Jadi ada yang disebut dengan talak, ada yang disebut dengan fasakh, li'an, khulu, ila, dan zihar. Nah, selanjutnya ada juga yang disebut dengan iddah. Iddah itu adalah masa menunggu bagi seorang perempuan setelah bercerai dengan suaminya. Nah, ini menarik ya. Jadi dalam Islam itu ketika secara sah, secara syar'i dia sudah bercerai, maka tidak otomatis seorang perempuan itu bisa menikah kembali dengan laki-laki lain. Nah, tetapi ini berbeda dengan suaminya. Nah, kalau suaminya itu tidak mengenal yang disebut dengan masa iddah. Artinya seorang laki-laki, seorang suami, ketika dia telah bercerai dengan istrinya, maka sesungguhnya pada saat itu juga dia bisa menikah dengan wanita lain. Nah, tentu kalaupun secara teks hukum seperti itu, tentu ada pertimbangan-pertimbangan yang harus diperhatikan oleh seorang laki-laki. Ada pertimbangan sosial, pertimbangan psikologis. Tentu tidak lucu ya, begitu bercerai, kemudian dia langsung menikah, diketahui oleh mantan istrinya. Nah, secara hukum itu sah, dibolehkan, tetapi secara etik, secara sosial, nah tentu ini kurang bagus. Nah, ada juga rujuk. Jadi setelah cerai kemudian ingin menikah kembali, ini disebut dengan rujuk. Nah, ini dimungkinkan ya, ini dimungkinkan. Nah, bahkan nasihat-nasihat yang diberikan oleh hakim, oleh petugas KUA ketika mereka mengadakan atau berusaha untuk proses perceraian, itu biasanya itu diislahkan dulu, ya, didamaikan dulu. Kalaupun terjadi perceraian, maka ya tentu dianjurkan untuk rujuk. Nah, pertimbangannya apa? Tentu adalah pertimbangan kerukunan, pertimbangan sosial, keluarga, dan yang lebih penting itu adalah pertimbangan dari keturunannya, jadi anak-anaknya. Sebab penelitian menunjukkan bahwa dampak yang terberat, terburuk ketika ada proses perceraian itu adalah pada anak-anaknya. Silahkan ini aturan-aturan rujuk dipelajari lebih lanjut. Nah, hikmah, tentu ada banyak hikmah yang bisa kita ambil ya, mendapatkan ketenangan, harmonis, dan lain sebagainya. Nah, itu kita juga mengenal namanya nikah siri ya. Nikah siri itu artinya nikah secara agama. Siri itu artinya samar, itu artinya tidak nampak. Nah, ini artinya bahwa pernikahan yang tidak dicatatkan dalam aturan-aturan hukum positif kita di Indonesia. Secara agama itu sah, tetapi secara hukum yang berlaku di Indonesia itu tidak diakui. Nah, ini diusahakan agar tidak terjadi. Nah, aturan terkait dengan pernikahan ini dalam kita sebagai masyarakat Indonesia itu lebih spesifik, itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Nah, baik, anak-anak sekalian, ini ya barangkali terkait dengan pernikahan, materi-materi tentang pernikahan. Intinya adalah silahkan kita coba renungkan, kita coba pelajari, dan pada waktunya nanti itu kita bisa menjadikan ini sebagai acuan dalam rangka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian, semoga bermanfaat.